Kemenkumham blokir status Yayasan Arema. Wali Kota Malang Sutiaji minta Aremania bersabar. Pemerintah Kota Malang telah melacak nama Yayasan Arema di Kemenkumham. Namun, hasilnya tidak ditemukan nama Yayasan Arema di Kemenkumham tersebut. Saya sudah memerintahkan Pak Sekda Sekretaris Daerah Kota Malang ke Kemenkumham, kata Wali Kota Malang Sutiaji. Tapi, kepengurusan Yayasan Arema sudah banyak yang mengundurkan diri yang diketahui oleh Muhammad Nur, ucap dia. Sebelumnya, Sutiaji menjanjikan untuk mempertemukan kedua belah pihak setelah ia menemui Aremania yang demo di Balai Kota Malang pada 16 November 2020. Pada saat itu, Sutiaji menjanjikan pada Aremania untuk ditemukan dengan Yayasan Arema dalam kurun waktu 7 hari setelah demo. Lebih lanjut, kata Sutiaji, Muhammad Nur telah memblokir Yayasan Arema dari Kemenkumham. Hal itu agar nantinya tidak ada kekhawatiran ada orang-orang lain yang mendaftarkan nama Yayasan Arema. Maka dari itu, saya sudah perintahkan lagi Pak Sekda untuk menemui Ketua Yayasan Muhammad Nur. Namun masih belum bisa ditemui, ucapnya. Sutiaji pun berjanji, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mempertemukan Aremania dengan Yayasan Arema, agar nantinya Aremania dapat segera mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan Yayasan Arema. Karena sesuai komitmen kami dan keinginan Aremania, nanti akan kami informasikan lebih lanjut info mengenai pertemuan dengan Yayasan Arema dan hal-hal lain, tandasnya. Sekitar 2000 Aremania yang tergabung dalam Make Malang Great Again (MMGA) memadati depan Balai Kota Malang Senin 16 September 2020 pagi. Sebelum ke depan Balai Kota Malang, masa sebelumnya berkumpul di depan patung singa di dekat stasiun Kota Baru. Lalu masa bergerak dan berhenti di depan kantor DPRD Kota Malang. Mereka berkumpul untuk menggelar aksi damai. Mereka meminta pada pejabat DPRD dan Wali Kota Malang agar ikut membantu mencari dan mendatangkan para pengurus Yayasan Arema yang dinilai tidak jelas keberadaannya. Kami ini tidak demo, ini aksi damai, kata Fandi Wijaya perwakilan Aremania dalam orasinya. Tuntutan kami pada Pak Wali Kota dan Dewan untuk bisa menemukan dan mendatangkan Yayasan Arema, sambung dia. Pak, tolong Pak, Yayasan Arema ini dipanggil karena sudah meresahkan, ujar dia. Surut tanggung jawab, kami hanya minta tolong datangkan pengurus Yayasan Arema yang sampai dengan saat ini diam dan tak peduli, tambahnya. Kami tidak minta uang ke sini Pak, harusnya kalau dianggap anak, kami mengadu ke bapak-bapak yang ditanggapi, lanjutnya. Seperti diketahui, aksi ini dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan Yayasan Arema yang vakum setelah Arema terpecah menjadi dua sejak 2011 lalu, menjadi Arema FC dan Arema Indonesia. Arema FC harap federasi segera berikan kepastian ihwal lanjutan kompetisi. Arema FC membeber harapan mereka ihwal kelanjutan kompetisi Shopee Liga 1 musim 2020-2021. Klub berlogo singa mengepal ini berharap agar federasi dan operator segera memberikan kepastian jika kompetisi jadi dihelat sesuai dengan rencana sebelumnya. Kalau memang kompetisi dilanjutkan pada awal Februari, segoyaknya pada medio Desember sudah ada kepastian, ucap General Manager Arema FC Rudi Widodo. Kepastian ini bisa berupa semacam letter of guarantee. Bisa juga kepastian ini berbentuk nota kesepahaman seperti yang dilakukan PSSI dengan BNPB beberapa waktu lalu, sambungnya. Menurut Rudi, kepastian ini sangat penting. Klub-klub akan menjadikan kepastian ini sebagai acuan untuk melangkah. Kami berharap pada medio Desember sudah bisa menerima kepastian ini untuk menjadi acuan menyiapkan diri, tuturnya. Sebelumnya, PSSI dan operator telah membeber rencana mereka untuk menggelar lanjutan kompetisi musim 2020-2021 mulai Februari 2021. Rencananya, lanjutan kompetisi akan dihelat selama 5 bulan. Kendati sudah ada rencana dari PSSI terkait kelanjutan kompetisi, belum ada kepastian kompetisi bakal bisa dihelat sesuai rencana.
Hal ini tak lepas dari belum adanya kepastian lanjutan kompetisi mendapat izin keramaian dari pihak kepolisian. Rudy menyebut, tanpa ada kepastian seperti saat ini, posisi klub terjepit. Mereka serba salah dalam bertindak. Kalau hendak menyiapkan tim, belum ada kepastian kompetisi dilanjutkan. Namun kalau tidak menyiapkan tim, bagaimana nanti jika kompetisi dilanjutkan? Tugas manajer berusia 49 tahun tersebut. Lebih lanjut, Rudy menyebut bahwa kepastian ini juga berpengaruh pada jadwal latihan timnya. Selama belum ada kepastian soal lanjutan kompetisi, Arema masih belum akan memulai sesi latihan lagi. Kami masih menanti kepastian sebelum mengumpulkan lagi tim untuk berlatih. Ia menandaskan. Arema FC atur strategi genjot pendapatan klub selama pandemi. Penghentian Liga 1 2020 memaksa semua klub harus kreatif dalam menambah pendapatannya, tak terkecuali Arema FC. General Manager Arema FC Rudi Widodo mengakui besarnya pendapatan di tengah penghentian Liga 1 2020 tidak cukup menutupi beban pengeluaran klub, khususnya dari pembayaran gaji pemain, staf, dan karyawan yang sangat besar. Sejauh ini, memang untuk membayar pengeluaran masih mengandalkan suntikan dana dari owner. Namun, pihak tim pun juga tidak mau berdiam diri. Untuk saat ini, satu-satunya sumber pendapatan yang masih tetap aktif dalam penjualan adalah merchandise, jersey, dan pernak-pernik Arema. Karena itu, manajemen pun melakukan upaya dan terobosan baru untuk memaksimalkan sumber tersebut. Saya cek, tetapi sepertinya teman-teman membuat konten, tetapi juga tidak menolong banyak, kata General Manager Arema asal Kota Madiun itu. Yang dikerjakan teman-teman bisnis itu adalah bagaimana penjualan merchandise itu bisa naik. Salah satunya rekan-rekan Arema FC Women mengontrak pemain timnas itu kan salah satu tujuannya. Selain untuk meningkatkan prestasi, ya meningkatkan penjualan, tuturnya. Terakhir, Arema FC memang melakukan terobosan dengan merekrut kapten timnas putri, Safira Ika Putri. Kehadiran darah kelahiran 21 April 2003 itu sukses membuat warna baru, baik di tim maupun secara branding. Terbukti, setelah diperkenalkan sebagai rekrutan baru, akun Instagram Arema FC Women mendadak ramai. Rudi Widodo mengakui memang opsi Arema FC untuk menambah pemasukan sangat terbatas. Jadi, untuk sementara ini manajemen menggenjot dari sisi bisnis penjualan saja. Mau mengerjakan apa juga tidak bisa karena terbentur dengan perizinan. Jadi, ia hanya bisa mengandalkan penjualan jersey itu, tutur pria berusia 48 tahun itu. Sementara itu, Arema FC juga membuka kemungkinan adanya penyelenggaraan kegiatan ekspor. Apalagi Singoedan masih dalam gegap gempita setelah keluar sebagai runner-up Indonesian Football E-League 2020. Mungkin nanti saya coba komunikasikan dengan divisi bisnis, bisa mendatangkan sponsor juga. Menarik itu, katanya.